Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai membahas mengenai aplikasi Pixel Lab. Nah, aplikasi Pixel Lab ini biasa digunakan untuk membuat suatu karya atau desain via handphone Android. Silahkan teman-teman bisa download di Google Play Store terlebih dahulu. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Pixel Lab. Oke, kita akan menjelaskan urut dari atas. Dari atas sebelah kiri itu ada tanda plus. Nah, tanda ini digunakan untuk menginput beberapa objek yang kita butuhkan saat kita membuat sebuah desain. Nah, di sini ada teks, input teks, kemudian ada input current date atau data hari ini, tanggal hari ini, kemudian stiker untuk menginput stiker, kemudian shape untuk menambahkan bangun atau shape bisa berbentuk lingkaran, kotak dan lain-lainnya. Kemudian from gallery ini maksudnya kita menginput foto ya atau file-file dari galeri, dan untuk draw itu kita menggambar secara manual. Kemudian selanjutnya di sebelah kanannya itu ada tools yang berbentuk seperti simpan atau save. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan karya yang sudah kita buat untuk menjadi sebuah project, atau bisa kita simpan menjadi foto berformat PNG atau JPEG seperti itu. Kemudian selanjutnya di sebelahnya ada tombol share, ini untuk share atau membagikan karya yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya ada quotes. Jadi di sini disediakan beberapa quotes yang nantinya bisa langsung untuk kita gunakan tanpa kita harus mengetik. Di sini ada quote, bahasanya bisa dipilih Inggris atau French. Kemudian jenisnya motivasi, inspirasi, absurd seperti itu. Coba kita klik satu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tombol titik 3 di kanan atas, ini ketika kita klik akan tersedia beberapa menu. Yang pertama dari bawah untuk keluar dari aplikasi atau exit. About, ini adalah tentang aplikasi Pixel Lab. Open PLP file, ini adalah format ketika kita menyimpan project Pixel Lab ini. Recover auto save, remove ads. Jadi ketika kita nanti akan banyak menemukan iklan, kalau kita ingin mendelete-nya itu kita harus upgrade terlebih dahulu ke Pixel Lab yang Pro atau yang Gold. Kemudian tutorials, kontak us atau kontak Pixel Lab. Kemudian image size, kita bisa mengubahnya. Ini kita bisa mengubah square, profile picture, YouTube channel, banner seperti itu. Ini mirip-mirip dengan yang lain, misalkan Canva. Kemudian selanjutnya export image. Jadi di sini kita bisa menyimpan dengan merubah format atau eksistensinya, misalkan menjadi JPEG. Kemudian use image from camera, kita buat backgroundnya itu adalah foto yang kita punya di handphone kita. Kemudian di full screen, kita bisa melihatnya secara full screen. Kemudian selanjutnya use image from gallery. Jadi kalau use image from camera tadi dari kamera, use image from gallery itu dari galeri. Oke, selanjutnya kita jelaskan di tools yang di bagian nomor 2 dari atas. Itu untuk yang gambar pensil, ini adalah untuk kita mengedit, kita menambahkan layer, mengganti tulisan. Menu-menu ini sebenarnya untuk mempermudah. Menu-menu ini nantinya akan kita temukan di menu yang di bawah. Nanti akan kita jelaskan lagi. Kemudian di sini ada tombol delete, ini bisa untuk mendelete. Kemudian ini ada tombol undo untuk membatalkan action yang barusan kita lakukan. Kemudian ada zoom untuk memperbesar atau memperkecil. Di sini juga ada grid untuk membantu kita agar karya yang kita buat ini presisi. Kemudian selanjutnya yang ini adalah layer. Sama seperti di Photoshop atau di aplikasi lain yang memiliki layer, di sini juga ada layernya. Kemudian selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini ketika kita klik edit text, nah ini akan masuk ke lembar untuk mengedit. Kemudian selanjutnya kita klik delete untuk menghapus.
kemudian selanjutnya kita klik copy. Ini sebenarnya dia yang biasanya di aplikasi lain itu duplicate. Nah, dia akan tercopy paste secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya setelah duplicate ini ada menu to front dan to back. Jadi untuk membuat objek kita di paling depan atau di paling belakang. Kemudian di sini ada juga position. Nah, position ini adalah kita bisa merubah posisi dari objek ini ke bawah atau ke atas, ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, ini bisa juga diatur move by 18 pixel seperti itu. Kemudian selanjutnya relative position. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buat dia itu rata di tepi kiri kanan, rata di tengah. Ini juga rata di atas atau rata di bawah seperti itu. Kemudian selanjutnya size. Nah, di sini untuk size fontnya kita bisa atur. Kemudian selanjutnya padding. Nah, jadi di sini untuk paddingnya itu ada left atau right. Jadi di sini dia akan ada space-nya, nanti dia lebih ke arah yang kiri. Kalau right seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya untuk color, ini kita bisa rubah warnanya yaitu dengan warna solid ataupun dengan gradient. Ketika kita klik gradient, ini adalah perpaduan dari beberapa warna seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian selanjutnya tekstur. Nah, di sini kita bisa membuat tulisan kita itu bertekstur. Nah, teksturnya kita bisa pilih menggunakan foto atau gambar-gambar lain, misalkan tekstur pohon seperti itu. Nanti kita search terlebih dahulu di galeri. Kemudian selanjutnya opacity. Untuk opacity ini adalah untuk tebal tipisnya. Nah, sebelumnya ketika kita mau menggunakan efek ini kita harus klik enable ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya rotate atau untuk memutar. Ini sama saja dengan yang di bawah ini ada lengkungan, ini fungsinya untuk memutar. Nah, seperti ini nih rotate. Kemudian selanjutnya mask. Jadi di sini kita bisa membuatnya melengkung seperti itu, in out. Nah, misalkan seperti ini kita bisa atur masknya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk fontnya itu kita bisa pilih fontnya di sini. Cukup banyak pilihan font di sini. Kemudian stylenya kita bisa pilih dia bold atau tebal, italic atau miring, underline atau garis bawah. Ketika kita mau menghapus semua efek font ini, kita klik T yang dicoret ini. Ya. Kemudian selanjutnya curve. Nah, curve ini fungsinya dia untuk membuat tulisan ini melengkung seperti itu. Kemudian selanjutnya background. Jadi di sini kita akan membuat seperti di ini, dicoret atau di stabilo di belakang tulisan seperti itu. Kita bisa menggunakan gradient atau warna yang solid. Kemudian untuk line ini kita bisa gunakan tengah, kanan atau kiri seperti itu. Kemudian selanjutnya spacing. Jadi di sini kita bisa mengatur spasi jarak antara huruf atau antar kata. Kemudian selanjutnya line spacing. Ini ketika tulisannya ada beberapa line ya. Kemudian selanjutnya stroke. Nah, untuk stroke ini kita coba dia jadi di tepi tulisan itu akan nampak tebal. Nah, warnanya juga bisa kita pilih warna yang solid atau warna gradient. Kemudian selanjutnya shadow. Shadow ini yaitu bayangan. Jadi tulisannya itu seolah-olah di belakangnya ada bayangannya. Kita bisa memilih bayangannya yang ini yang outer glow, yang jadi di luar tulisannya seperti itu. Kemudian inner shadow. Jadi untuk bayangan yang di dalam dari font itu sendiri. Kemudian selanjutnya emboss, yaitu kita buat tulisan ini nampak tebal seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya perspektif. Jadi di tools perspektif ini kita bisa merubah sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan agar dia efeknya itu
seperti menempel di tembok seperti itu, misalkan seperti ini, dia nampak miring. Kemudian 3D rotate. Nah, kita bisa coba, dia bisa diputar tapi secara 3D. Kemudian 3D text ini dirubah tulisannya menjadi tulisan 3 dimensi. Kemudian 3D shadow, jadi dia nanti akan ada bayangannya di bawahnya seperti itu. Kemudian reflection, jadi di sini ada bayangan juga tapi lebih seperti refleksi seperti itu, seperti kalau kita di air seperti itu. Oke. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke tools atau toolbar yang kedua. Nah, di sini disediakan add sticker seperti biasa, walaupun di sini stikernya ketika tidak perlu terbatas. Import untuk memasukkan foto dari galeri kita. Kemudian di sebelahnya ada draw, ini kita untuk menggambar secara manual. Kemudian selanjutnya shape, kita bisa memasukkan shape-shape yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ini kita delete dulu. Setelah itu bezier, jadi sini kita menggambar dengan menggabungkan titik-titik yang nanti kelengkungannya bisa kita atur seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya kita menggunakannya ketika kita mau membuat suatu objek manual. Kemudian selanjutnya kita ke arrow atau panah. Jadi sini disediakan berbagai macam pilihan untuk panahnya. Ya, kemudian selanjutnya di yang ini, yang kotak 2 bertumpuk. Nah, ini untuk backgroundnya. Jadi kita mau membuat backgroundnya itu berwarna gradient atau solid atau transparan, atau merubah ukuran fotonya. Sebenarnya menu-menunya kadang sudah muncul di atas. Kemudian kita mau import foto dari galeri atau dari kamera. Ya, kemudian di sini juga disediakan untuk efek-efeknya. Misalkan di sini kita ingin memberi vignette. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan kita mau memberi efek noise atau strip, atau mengubah kecerahan kontras saturasinya seperti itu, bisa menggunakan ini semua seperti itu. Ya, sekilas sekian untuk sekilas tentang cara menggunakan Pixel Lab. Silahkan teman-teman explore dan mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.